Hadirat-Mu yang suci, yang kudus dan agung mulia melingkupi tempat ini. Di dalam hadirat-Mu yang suci, semua ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, kebimbangan, kelemahan, penyakit, ada pemulihan, ada kesembuhan, ada keajaiban, ada aliran. Orang-orang yang datang di tempat ini, mereka ketika ada benjolan di tubuh mereka, benjolan itu akan mengecil. Orang-orang yang datang ke tempat ini, karena di tempat ini Tuhan Yesus tempat ini penyembuh. Tuhan Yesus tempat ini punya firman yang hidup. Tuhan Yesus tempat ini pelepas, pembebas. Di tempat ini Tuhan Yesusku hidup. Di tempat ini Tuhan Yesus tidak bicara token only, tapi Tuhan Yesus yang saya sembah, Bible mencatat, kuasanya nyata. Semua kami Tuhan di akhir zaman ini, kami perlu Tuhan kuasa-Mu yang nyata. Supaya dunia melihat bahwa sekalipun 2000 tahun yang lalu Injil sudah diberitakan, namun kuasanya, keajaibannya, hadiratnya nyata sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan menerima firman Tuhan. Amin. Amin. Silakan duduk kembali saudara-saudara, puji Tuhan. Benih ini, diberkatilah benih-benih ini, sehingga Bible mencatat bahwa ketika mereka membawa persepuluhan mereka benih ke rumah perbendaharaan Tuhan yang diberkati Tuhan, ada hadirat Tuhan, ada firman Tuhan, ada kuasa Tuhan, maka mereka akan dilalukan dari sakit penyakit, bakteri, virus, termasuk corona yang hari ini sedang mengerikan. Mereka akan dilalukan dari belalang pelahap, belalang pelompat, dan juga mereka akan dilalukan dari segala kerugian, kekeringan, kemandulan, itu pergi dari mereka. Sehingga benih akan mereka bawa sebentar, persepuluhan mereka menjadi benih yang sangat-sangat subur. Mereka tuai lipat kali ganda dalam kerohanian, dalam kekekalan, dalam keabadian. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pastor Andy mau sharing hari ini bicara soal sakit hampir mati. Apakah di sini ada yang sedang mengalami sakit hampir mati? Kalau tidak ada, puji Tuhan. Kalau sakit hampir mati berarti bisa juga kondisinya kritis, koma, ya. Saya tadi ngomong sama tim, belum ada yang datang ke tempat ini yang kritis, koma gitu, yang di belakang itu terkapar gitu ya, ya, ranjang gitu. Nggak mustahil. Saya beritahu hari ini, yang live kasih info kepada seluruh dunia. Sekalipun kritis hampir mati, kalau Tuhan berkata hidup, maka hiduplah dia. Dan video tersebar sangat banyak saudaraku. Orang-orang sudah koma, angkat tangan di ICU. Memang itu sebetulnya tidak oke untuk kode etik ya, karena untuk ruangan steril kita bisa video, tapi terjadi waktu itu. Dan hari ini secara ajaib dia disembuhkan. Vonis dokter berkata dia akan cacat. Kalaupun sembuh minimal 5 tahun. Tapi hari ini dia kembali ke kota Berau, dia sudah sehat walafiat. Wah, hari ini yang datang kan semua sehat-sehat ya, amin. Tapi temanya lebih mengerikannya, sakit hampir mati. Jadi kalau belum hampir mati, yang hampir mati saja, kalau Tuhan berkata hidup, hiduplah. Kalau yang datang batuk-batuk, pilek, alergi, percayalah, sakit ketombe, sakit gigi, ya, sakit kanker, setiap hari saudara bisa melihat di pelayanan kami, setiap hari ada kanker disembuhkan, kista hilang, lumpuh berjalan. Kemarin ada satu oma, saya lupa, di Bekasi. Ini oma beriman, saya tidak pernah ketemu dia nelfon saya terus. Saya sudah kasih dia link untuk bagikan, untuk setiap hari pastor kirimkan doa
Sudah hampir 5.000 setiap hari kita kirimkan doa kepada orang-orang sakit. Dan dia sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Saya tidak pernah ketemu oma ini, dia hanya percaya dan dia katakan, doakan saya. Saya doakan, lalu dia berjalan dan dia bicara, saya bisa jalan, saya bisa jalan, saya bisa jalan. Karena kenapa? Karena saya berdoa bukan atas kuasa saya, tapi kuasa Tuhan Yesus Kristus yang dulu, sekarang, selama-lamanya tidak pernah berubah. Haleluya. Oke, kita buka Bible, Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat 46 sampai 53. Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat 46 sampai 53. Saya juga kemarin memberitahu kepada rekan-rekan pelayanan, mereka juga tanyakan, kalau saudara punya kerabat, teman, yang ada benjolan, khusus di Balikpapan ya, karena ini kalau luar kota agak repot kita. Saudara juga repot tentunya. Kalau punya benjolan, coba datang rutin 1 bulan. Ya, pasti ada perubahan. Amin. Kenapa saya yakin? Karena saya tahu Bible berkata, doa orang benar besar kuasanya. Ini mah ayat sudah sering kita dengar setiap hari. Tapi saya men-challenge Anda untuk mempercayai bahwa dari abad ke abad doa itu berkuasa. Doa itu tidak nampak, tapi ada aliran seperti listrik yang tidak kelihatan, tapi bisa memberikan cahaya seterang ini hari ini. Doa tidak kelihatan, tapi memiliki kuasa yang besar, yang percaya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai dengan 53. Baik, saya bacakan. Kemudian Yesus datang lagi ke Kana, Galilea, tempat Tuhan Yesus pernah membuat air menjadi anggur, ya, peristiwa di Kana. Di Kapernaum ada seorang bangsawan yang anaknya sakit. Dia seorang pegawai istana. Jadi pegawai ini tentu pembesar ya, kepala prajurit, memiliki seorang anak yang sedang sakit. Lalu ketika pegawai ini, orang ini mendengar bahwa Yesus datang dari Yudea ke Galilea, ia menaruh sebuah harap. Ia pergi mencari Tuhan Yesus untuk memohon kepadanya supaya datang dan menyembuhkan anaknya yang hampir mati. Ada kata sakit dan hampir mati. Jadi anak ini pasti sangat kritis. Mungkin nafasnya sudah beda, sakit dan sakit hampir mati. Jadi ini pasti sudah parah banget. Yesus berkata kepadanya, kalau bukan karena melihat tanda-tanda mujizat dan keajaiban-keajaiban, kamu tidak akan percaya. Banyak orang percaya karena melihat, bukan karena beriman. Berbahagialah orang yang bisa percaya, tidak karena melihat, tapi karena beriman. Tapi kalau harus memang melihat, Tuhan izinkan supaya imanmu timbul. Karena iman timbul juga dari pendengaran dan juga dari apa yang kau lihat. Makanya berhenti Jokote nonton yang negatif thinking. Berhenti Jo nonton film-film horor. Hidup sudah horor. Berhenti nonton trailer film horor yang menyeramkan. Hari ini virus corona orang bilang bahwa seperti film zombie yang dihidupkan. Apa dulu namanya filmnya dulu? Apa namanya film dulu yang dulu? Yang top loh di bioskop-bioskop itu. Yang kota zombie gitu. Nah, pada tahu kan semuanya. Jadi kenyataan hari ini. Ada yang berkata, Pastor Andy doakan virus corona. Saya bilang, doa saya adalah begini. Karena hamba Tuhan tidak boleh melawan firman Tuhan. Saya hanya berdoa supaya Tuhan memberi kekuatan kepada orang-orang percaya sampai akhir tetap setia. Kenapa? Karena kelaparan, deru perang, pedang, ketelanjangan pasti terjadi. Penggenapan kitab suci. Masa aniaya akan terjadi. Kamu akan mendengar deru perang di mana-mana.
Bangsa melawan bangsa. Kelaparan di mana-mana. Ini tidak bisa kita bantah dan ini penggenapan nubuatan. Jadi doa Pastor Andy, orang percaya yang ada dimanapun. Kuatkanlah hatimu lewati setiap pencobaan. Tuhan Yesus selalu. Jadi kalau ada pencobaan, nangis atau berkata aku kuat. Ayo, mana suaranya? Kalau ada pencobaan, kan pencobaan kan jadi macam-macam. Kalau pencobaan datang, kita berkata, kok gini? Ngeluh atau berkata, aku kuat. Ayo pilih mana? Praktek, Jo. Praktek. Ada pencobaan, ada masalah, ada ujian, berkata apa? Praktek ya. Jangan bilang, kok gini? Kok gitu? Jangan jadi orang suka mengeluh. Saya berkata, dalam segala hal saya tahu ini langkah iman saya untuk saya hidupi, bahwa dalam pencobaan saya tidak turun, saya akan tetap menanjak naik dan sampai ke puncak, dan saya bisa berkata, Tuhan Engkaulah penolongku, Tuhan Engkaulah pembelaku, Tuhan Engkaulah penyembuhku. Haleluya. Ya. Ayat 48. Bangsawan itu berkata kepadanya, Tuhan, please, mohon, datanglah sebelum anakku mati. Dia bermohon kepada Tuhan. Tapi cara Tuhan itu beda. Keajaiban Tuhan itu tidak sama dengan pola manusia. Di dalam Injil Yohanes pun mencatat di depan sebuah kolam Bethesda ada orang lumpuh 38 tahun. Tuhan berkata, mau sembuh? Dia bilang, masalahnya begini Tuhan. Kalau sewaktu-waktu malaikat Rafael itu turun tengah malam, saya karena lumpuh, yang dahulu sakit ketombe, sakit gigi, itu lompat duluan. Saya baru, kan dia lumpuh nih, saya baru mau ngesek Tuhan begini. Yang tidak lumpuh lompat duluan, jadi kalah cepat Tuhan. Terus gimana? Dia ajar Tuhan. Dia bilang gini, kalau semisalnya Tuhannya ada yang sponsoring saya, kasih peluncur dari atas, ada on off-nya. Jadi saya kan berjaga-jaga, berdoa dan berjaga-jaga. Begitu subuh, tiba-tiba itu kolam, bus, ada malaikat turun, dia kasih on, tik, dia duluan, kalah yang lain. Tapi masalah Tuhan, tidak ada yang sponsoring saya untuk bikin klub peluncur itu. Tuhan bilang, kamu banyak ngomong ya. Saya cuma tanya, mau semua atau tidak? Mau Tuhan, masalahnya kalau subuh-subuh nggak ada yang gendong saya. Itulah manusia dan sampai hari terjadi. Tuhan tidak punya pola-pola yang dibatasi logika kita. Harusnya dia berkata, ya Tuhan, aku mau sembuh. Amin. Pertanyaan yang sama datang hari ini kepada saudara yang sakit. Maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Oh, yang jawabnya ini 30%, karena 30% yang sakit dan 70% sehat. Bangsawan itu berkata kepada Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Tuhan Yesus berkata, pulanglah, anakmu hidup. Aduh Tuhan, luar biasa. Satu patah kata dari sang raja kita, hidup. Vonis dokter tidak membunuhmu. Ketakutan yang mematikan kamu. 1 juta hasil lab disodorkan kepadamu, mati. Satu kata patah dari sang rajaku, hidup. Kamu hidup. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Harusnya bilang begini,
Sekalipun setan satu neraka datang ke sini untuk mengganggu iman saya, takkan ku goyah. Setan bisa datang dengan berbagai macam toko. Setan punya toko banyak loh. Minimarketnya banyak loh. Apa yang kau suka disajikan. Kalau engkau punya ketakutan dalam hal virus, engkau disajikan hal yang menakutkan virus. Kalau kau hobi menonton film porno, kamu dikasih terus film-film porno, menunya itu. Anak-anak muda yang hobinya main-main gadget, kamu akan terus dikasih update game yang terbaru. Ibu-ibu suka arisan, kamu akan terus dipertemukan dengan orang-orang yang suka arisan. Dia punya banyak toko. Yang suka main game judi online, dia akan kasih saudara aplikasi-aplikasi yang baru. Dia punya banyak toko. Tapi hari kita berkata, sekalipun setan satu neraka datang menggoyah imanku, saya dengar khotbah Pastor Andy, saya tidak akan takut dan khawatir. Karena Daud pernah berkata, sekalipun dalam jurang maut, aku tidak takut bahaya. Gadamu dan tongkatmu, apa? Itulah yang menghibur aku. Berikan tepuk tangan yang meriah Tuhan. I love you Lord. Haleluya. Yesus berkata, pulanglah, anakmu hidup. Ada yang datang dari luar kota hari ini? Angkat tangan. Kalau engkau percaya kepada Tuhan, kamu pulang dalam keadaan sembuh. Apakah Tuhan berdusta? Tidak. Saya ditantang oleh orang banyak. Pastor Andy mendoakan orang sakit, yakin pasti sembuh. Saya berkata, hakul yakin. Di atasnya yakin. Ditanya yang kedua, nah ini repot jawabannya, tapi hikmat Tuhan mengalahkan hikmat dunia. Apa jaminannya? Saya bilang, Yesus. Terkutuklah seorang berkhotbah di mimbar, kalau dia berkhotbah di luar Yesus. Tapi diberkatilah orang yang berani berkhotbah di mimbar, di jalan-jalan. Injil diberitakan atas nama Yesus. Bukan kuat dan bukan gagahku. Sekalipun saya ganteng-ganteng sedikit sih. Saya bukan karena ganteng, bukan. GR ya, tidak apa-apa. Iman harus GR. Saat Indonesia dan mancanegara hari ini sedang membicarakan bukan posturku, bukan rupaku, tapi imanku. Bagaimana dengan Anda? Halo, sibuk bicara penyakit? Sibuk bicara tentang ketakutan, sibuk bicara kekhawatiran, sibuk bicara resesi, sibuk bicara tentang dikejar-kejar hantu. Bilang sama-sama dengan diri sendiri, corongku ini untuk beritakan tentang Tuhan. Bukan tentang penyakit, bukan tentang ketakutan, bukan tentang kutuk, bukan tentang resesi. Mulutku ini bicara tentang Tuhan. Oke, saya selesaikan di sini. Pulanglah, anakmu hidup. Orang itu percaya pada perkataan Tuhan Yesus yang diucapkan. Saudara percaya Tuhan Yesus? Dan dia pulang. Sementara dalam perjalanan pulang, hamba-hambanya menjumpainya. Jadi dia sedang pulang, mungkin dia letih karena dia bisa terbang dari kota lain, dan dia mungkin pulang agak letih. Tapi dia percaya. Waktu dia percaya, dia jalan dari sono, disamperin sama karyawannya, stafnya, prajuritnya. Pak. Kenapa? Dijumpainya dan memberi kabar,
anakmu tidak mati. Anakmu hidup. Orang ini, pegawai istana ini, prajurit ini, berani tinggalkan anaknya yang sekarat untuk mencari Yesus. Dia sedang berkata, aku mendahulukan kerajaan surga dan kebenarannya. Dan Tuhan berkewajiban menggenapi segalanya akan kutambahkan kepadamu. Apakah Tuhan lupa? Tuhan bukan manusia bisa lupa. Apa Tuhan gagal? Tuhan juga bukan manusia bisa gagal. Dia tinggalkan anaknya, permata hatinya, untuk Yesus. Barang siapa yang takut kehilangan nyawanya untuk kerajaan surga, dia sudah kehilangan nyawanya. Barang siapa yang takut gengsi, apa kata orang, gua Kristen fanatik, enggak banget. Siapa yang malu mengakui di hadapan manusia, Tuhan akan menyangkal di hadapan Bapa. Hari-hari ini, orang-orangmu dimanapun kau berada, milikilah iman yang hidup. Anakmu tidak mati tapi hidup. Maka bertanyalah ia kepada mereka, jam berapa anak itu sembuh? Jam berapa my dear ini sembuh? Mereka menjawab, kemarin. Jadi rupanya dia perjalanan kembali 1 hari. Kemarin, jam berapa? Jam 1 siang. Jam 1 siang. Kritisnya berhenti. Demam tingginya, stage-nya berhenti. Dia teringat. Ayat 53. Maka ayah anak itu menyadari bahwa pada jam itulah Yesus berfirman, anakmu hidup. Maka buahnya bersama keluarganya menjadi percaya, melayani Tuhan Yesus di sisa umurnya. Amin. Saya setiap hari berdoa untuk semua manusia. Termasuk juga kemarin pastor kata banyak meminta saya berdoa untuk Ustadz Maher. Saya berdoa untuk semua orang tanpa memandang suku, kaum, dan agama. He's here. Oh yes. Yes. Amen. We don't need to wait. We don't need to beg. He's here right now. Yes, you're here. Play it, musicians. Right now. He's here.